Selamat siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Informatika kelas 10C. Pertama-tama perkenalkan nama saya Gabriel Octaviano Raditya Nabu. Saya Maria Angelika Jandu. Saya Dana Devita Gonsa. Saya Arista Gracel Anggriani. Saya Maria Claudisa Lemitahua. Saya Olinvia Chelsea Ceria. Saya Alessandro Deliano Gefli Jedarut. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Jadi, di sini saya akan menjelaskan siklus pemrosesan data dan proses yang terjadi di dalam CPU saat memproses data. Siklus pemrosesan data di dalam CPU atau Central Processing Unit melibatkan serangkaian langkah atau fase yang terjadi secara berulang. Siklus ini dikenal sebagai siklus instruksi atau instruction child. Siklus ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama, fetch atau pengambilan. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau disebut RAM ke dalam register instruksi. Instruksi tersebut menunjukkan operasi yang harus dilakukan. Yang kedua, execute atau eksekusi. Setelah instruksi diambil, CPU menjelaskan operasi yang diinstruksikan oleh instruksi tersebut. Ini melibatkan berbagai operasi seperti penambahan, pengurangan, pemindahan data atau operasi lainnya sesuai dengan jenis instruksi. Proses ini terjadi secara berulang, di mana setiap siklus instruksi melibatkan pengambilan dan eksekusi instruksi baru. CPU dapat menjelaskan jutaan siklus instruksi per detik tergantung pada kecepatan prosesor. Self-learning, di mana beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan dalam tahap-tahap berbeda dari siklus instruksi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Penting untuk dicatat bahwa setiap instruksi dan data harus dipindahkan antara RAM dan CPU. Selama proses ini, dan kecepatan akses memori dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Apa yang terjadi di saat CPU saat memproses data? Saat CPU memproses data, langkah-langkah yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fetch atau pengambilan. CPU mengambil instruksi dari lokasi memori tertentu. Instruksi ini bisa berupa operasi, aritmetika, logika, atau perintah lainnya untuk mengarah CPU untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada decoding. Instruksi yang diambil diubah menjadi operasi yang dapat dimengerti oleh unit pelaksanaan atau execution unit di dalam CPU. Yang ketiga, execute atau eksekusi. CPU menjelaskan instruksi atau operasi yang telah didekode. Ini melibatkan manipulasi data atau pemindahan data sesuai dengan instruksi. Yang keempat, ada write back atau menulis kembali. Hasil dari eksekusi instruksi dapat disimpan kembali ke memori atau di dalam register CPU, tergantung pada jenis instruksi dan kebutuhan. Yang kelima, ada repeat atau ulang. Proses ini berulang, di mana CPU terus-menerus mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi sampai suatu kondisi berhenti atau tugas selesai. Dalam mikroprosesor modern, konsep pipelining dapat diterapkan di mana beberapa instruksi berbeda dapat diproses secara bersamaan dalam tahap-tahap berbeda dari siklus instruksi. Hal ini meningkatkan efisiensi eksekusi dan instruksi. Penting untuk dicatat bahwa